Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikutnya akan dipandu oleh Bang Julmansah selaku Sekjen Asosiasi KPH dan juga dari JMHS, Jaringan Madu Hutan Sumbawa. Silakan Pak Julmansah untuk memandu sesi berikutnya. Halo Mas Edi. Silakan Pak Julmansah untuk memandu sesi berikutnya nih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu di Indonesia bagian tengah ini jam 11. Berarti kan kita selisih 1 jam. Barat dan di timur. Peserta webinar yang saya hormati, ada 3 materi lagi sebenarnya. Kita pelatihan ini tadi sudah materi pengenalan stainless bead, kemudian kita akan masuk pada sesi atau materi budidaya biroi, dan ada 2 lagi materi berikutnya, teknik panen dan split. Sehingga para peserta webinar itu mohon fokus pada materi, sehingga nanti chat pertanyaan itu bisa langsung pada materinya gitu. Sehingga Pak Mahani ini bisa merespon langsung. Pada sesi pertama, itu ada beberapa pertanyaan yang terkait biroi Pak Mahani. Jadi bisa langsung diadres saja pertanyaan teman-teman peserta terkait biroi. Misalnya pertanyaan teman-teman yang lain, misalnya bagaimana cara membudidaya biroi. Nanti Pak Mahani akan menjelaskan secara lebih detail tentang seluk-beluk biroi, kemudian situasi lapangannya seperti apa, nektar dan polen seperti apa tentang biroi. Kita akan mengupas secara lebih detail tentang biroi, sehingga teman-teman peserta webinar itu fokus pertanyaan ke spesies biroi ini. Saya kira itu Pak Mahani ya. Yep. Ya. Saya persilakan Pak Mahani untuk menyampaikan materi tentang Tetragonula biroi sampai dengan sedetail-detailnya, sehingga teman-teman peserta webinar juga lebih bisa mengaplikasi. Silakan Pak Mahani. Baik, terima kasih Pak Jul. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu budidaya lebah tanpa sengat Tetragonula biroi. Nah, ada 3 poin penting yang akan disampaikan pada materi yang kedua ini. Yang pertama adalah kita akan membahas karakter spesies unggul Tetragonula biroi. Yang kedua, kita akan membahas pakan untuk pembentukan madu, propolis, dan bipolen. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang hama penyakit dan predator dari lebah biroi. Karena 3 hal inilah yang menjadi syarat penting dalam kesuksesan budidaya Tetragonula biroi. Baik, yang pertama tadi sudah kita simak bersama bahwa Tetragonula biroi memang memenuhi syarat-syarat sebagai spesies unggul untuk kepentingan budidaya atau produksi. Jadi sekali lagi bahwa biroi ini akan dikatakan unggul sebagai spesies untuk tujuan produksi, ya, karena memiliki 6 syarat tadi yang sudah disampaikan pada sesi pertama. Nah, saya sedikit refresh tentang perbandingan karakter lebah tanpa sengat ini, bahwa salah satu masalah yang dihadapi oleh para pembudidaya lebah tanpa sengat di Indonesia itu ada 3 masalah penting. Yang pertama adalah masalah produktivitasnya. Banyak teman-teman pembudidaya yang mengeluh atau merasakan menghadapi masalah rendahnya produktivitas dari lebah tanpa sengat. Nah, maka untuk menjawab persoalan tersebut, kita perlu memperhatikan tanaman yang pakannya cocok, kemudian kaitannya dengan pemilihan spesies lebah yang cocok untuk budidaya. Jangan sampai kemudian kita mengeluh produktivitas yang rendah, tapi budidayanya levisep. Karena memang levisep secara alami produktivitasnya rendah. Nah, tetapi kemudian yang terjadi kalau misalnya yang dipeliharanya itama mengeluh produktivitasnya rendah, nah berarti ada masalah dalam penyediaan pakan dan modifikasi lingkungannya. Karena produktivitas itama, apapun spesiesnya, itu akan melimpah
kalau mendapatkan pakan yang melimpah dan hidup di dalam lingkungan yang nyaman. Itu produktivitasnya akan tinggi, apapun spesiesnya. Nah, tentu produktivitas tinggi ini sampai pada batas kapasitas masing-masing spesies. Jadi kalau misalnya Itama, ya spesies ini menghasilkan sekitar 1 kilo per panen. Kalau sangat melimpah tanaman pakannya, kemudian lingkungannya sangat nyaman bagi Itama, maka untuk dapat 1 kilo atau 1 liter madu ini hanya butuh waktu dalam 2 minggu. Itu panen. Jadi kalau sangat melimpah sangat cepat panennya. Baru 2 minggu sudah penuh pot madunya. Nah, itu berarti memang penyediaan pakannya bagus, lingkungannya bagus. Tapi kalau Itama ditempatkan pada lingkungan pakannya yang minim, kemudian suhunya, kelembabannya, dan sebagainya, sirkulasi udaranya buruk, maka Itama ini tidak akan menghasilkan. Ditunggu 4 bulan, ternyata belum penuh. Ditunggu 6 bulan, lah, kok malah menyusut. Malah kemudian setelah 1 tahun, kolaps, punah. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, masalah yang biasa dihadapi para pembudidaya lebah tanpa sengat adalah masalah penyusutan koloni. Jadi satu produktivitas, kedua koloni. Memang koloni yang melemah itu adalah satu hal yang alamiah. Jangankan di tempat budidaya, di tempat alaminya sendiri, itu sangat memungkinkan terjadi kepunahan karena faktor tertentu, faktor lingkungan, faktor predator, dan sebagainya. Dan ketika kita melakukan budidaya, maka itu terjadi proses modifikasi terkonsentrasinya pakan bagi rantai ekosistem tertentu. Terkonsentrasinya lebah di satu titik tertentu, itu berarti mengundang para predator untuk datang. Terkonsentrasinya pakan di satu titik tertentu, itu akan mengundang kompetitor untuk datang. Misalnya, semut dan sebagainya, pasti banyak berdatangan. Jadi sudah sangat wajar ketika di lokasi budidaya, itu kemudian semut banyak berdatangan. Kemudian tawon predator pemakan lebah berdatangan. Cicak berdatangan. Kadal berdatangan. Kodok berdatangan. Itu karena apa? Karena tersedia makanan terkonsentrasi di tempat budidaya. Oleh karena itu, kita sebagai pembudidaya lebah tanpa sengat harus menyadari itu dan kemudian harus bisa mengendalikannya. Kalau tidak, maka koloni yang kita budidayakan akan kolaps, akan punah, menyusut kemudian punah. Ini masalah kedua yang dihadapi oleh para pembudidaya lebah tanpa sengat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, maka salah satu caranya kita harus cari spesies yang cocok untuk dibudidaya tadi, ya bandel, adaptif, dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi ini, maka nomor satu yang paling cocok untuk dibudidaya adalah memang biroi. Yang kedua baru Itama. Yang lain-lainnya ada Thoracea dan sebagainya bisa dibudidaya, tapi tidak bisa massal. Yang bisa dibudidayakan secara massal adalah biroi dan Itama. Fus cobalteata juga bisa, Tetragona minangkabau, more juga bisa, tapi produktivitasnya sangat rendah. Nah, jadi untuk kepentingan budidaya memang kalau saya sendiri berpendapat bahwa yang cukup ideal, yang ideal untuk dibudidayakan adalah biroi dan Itama. Nah, khusus untuk biroi ini kita bisa menjawab masalah yang kedua, ya. Kalau produktivitas kan tadi Itama maupun biroi bisa kita jawab, bisa kita usahakan. Nah, untuk penyusutan koloni, kepunahan, itu Itama sampai saat ini belum mampu menjawabnya. Yang sudah bisa mampu menjawab masalah kepunahan di budidaya adalah biroi. Bahwa saya sendiri yang menguasai teknik split yang sangat cepat, bukan berarti tidak ada kepunahan. 1-2 koloni ada aja yang punah itu. Misalnya, ketika saya 2 minggu tidak ke lokasi. Meskipun di lokasi ada tukang kebun, ada yang jaga, tapi kan tingkat sensitivitasnya beda. Ketika 2 minggu ditinggal, ternyata ada satu kotak yang sudah diisi oleh cerana. Sering banget itu. Cerana masuk menginvasi. Ya berarti kan itu koloni Trigona, biroi, kabur. Ya kita anggap itu punah.
satu koloni itu. Nah, ini kan harus kita jaga. Tetapi dibandingkan ya dengan dengan karakteristik di lapangan seperti itu, maka kita harus mengimbanginya dengan proses split. Itama ini tidak bisa mengimbangi itu. Tapi kalau biroi itu 1-2 koloni. Misalnya saya punya 160 koloni di Urban Bee itu. Nah, dari 160 itu dalam 1 tahun ada aja 2 koloni yang punah karena terinvasi oleh cerana, terinvasi oleh semut kebo. Kalau orang Bogor nyebutnya semut kebo, semutnya warnanya hitam, gede-gede ukurannya. Itu sering sekali menginvasi kotak biroi. Gara-gara kita agak lambat merespon. Padahal kan kalau kita misalnya selalu ada di situ standby, ketika ada katakanlah semut yang mencoba masuk ke dalam stup, kita bisa usir. Tidak sampai bertelur, tidak sampai beranak pinak di situ. Nah, ketika kita telat, ya kurang sensitif, maka kepunahan lebah itu bisa terjadi, termasuk pada biroi. Nah, tetapi biroi ini punya sesuatu untuk mengimbangi kepunahan koloni tadi, yaitu karena bandelnya bagus, ya. Kemudian yang kedua, gampang displitnya. Ya, jadi kalau misalnya di TNI itu satu esai hilang, 2 terbilang, ya. Itu sama persis di Tetragonal biroi. Esai hilang, 2 terbilang. Mati 1, muncul 2. Kalau di biroi. Karena saking mudahnya di split. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan. Mohon maaf tadi ada kendala teknis, mati lampu. Jadi perbandingan karakter lebah tadi, bahwa biroi itu bisa mengatasi masalah produktivitas, ya. Kemudian masalah penyusutan koloni bisa diimbangi dengan produktivitas bibitnya. Nah, 2 itulah yang kemudian memang menjadi salah satu masalah utama di para peternak. Dan kemudian masalah peternak yang ketiga itu biasanya terkait dengan penyakit. Nah, penyakit atau predator ini, mohon maaf, hama dan penyakit. Hama dan penyakit ini untuk biroi termasuk yang ketahanannya tinggi. Jadi dibanding itama, biroi jauh lebih tahan dibandingkan biroi jauh lebih tahan dibandingkan itama dalam menghadapi invasi dari baik itu predator, kemudian kompetitor dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita kalau misalnya memilih biroi, maka 3 masalah utama dalam budidaya yaitu produktivitas, kemudian kepunahan koloni, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit itu bisa kita atasi dengan biroi ini. Yang lain-lainnya, spesies yang lain memang belum seunggul biroi kalau untuk kepentingan budidaya atau produksi. Nah, kemudian selanjutnya, pada slide selanjutnya itu tentang struktur sarang biroi. Jadi ukuran tubuh biroi ini kan kecil sekali, hanya berkisar 3,2 sampai 3,4 mm. Jadi struktur sarang biroi di alam itu sifatnya bentuknya vertikal, ya, tegak ke atas. Dan saya rasa baik biroi maupun sejumlah spesies lebah tanpa sangat yang lain itu susunannya sangat mirip, ya. Sifatnya vertikal ke atas. Nah, oleh karena itu memang dengan melihat kondisi alamiah biroi di alam, kemudian kami itu menyusun atau membuat stuknya atau kotak lebahnya susunannya vertikal ke atas. Karena ini sebetulnya terinspirasi oleh susunan sarang biroi di alam. Nah, kemudian pindah pada slide berikutnya, cara kerja pembentukan madu, propolis, dan bipolen. Ini bagian kedua dari materi ini. Cara kerja pembentukan madu, propolis, dan bipolen ini perlu kita pahami karena ini menyangkut produktivitas lebah, hasil budidaya kita. Sebetulnya, kalau kita memahami cara kerja pembentukan madu, propolis, dan bipolen ini,
maka kita bisa arahkan budidaya kita itu untuk kepentingan apa? Apakah kepentingannya hanya untuk menghasilkan madu, atau hanya untuk propolisnya, atau untuk ketiganya, madu, propolis, maupun bipolen. Itu bisa kita rekayasa dari lingkungan pakannya. Nah, kemudian slide berikutnya, kunci sukses budidaya lebah tanpa sengat sebetulnya lebih utama, lebih dititik beratkan pada penyediaan pakan. Jadi usaha kita itu 70% harus kita alokasikan untuk penyediaan pakan. Dan hanya 30% usaha yang kita alokasikan untuk budidaya lebahnya. Jadi sekali lagi, kunci sukses budidaya lebah tanpa sengat dalam hal ini biroi, itu lebih ditentukan oleh penyediaan pakan, bukan ditentukan oleh budidaya lebahnya itu sendiri. Jadi proporsi perbandingan usaha kita, alokasi usaha kita itu 70% untuk penyediaan pakan, dan hanya 30% untuk mengurusi lebah biroinya. Jangan dibalik. Kalau misalnya alokasi usaha kita dibalik, untuk pakannya hanya 30%, maka jangan salahkan kemudian kalau hasil panennya minim. Nah, kemudian pada slide berikutnya, ini adalah tanaman dalam perspektif budidaya lebah. Jadi tanaman itu kami kategorikan menjadi 3 kategori. Pertama ada pakan primadona, kedua ada pakan tambahan, dan ketiga ada tanaman non-pakan. Tanaman pakan primadona itu syaratnya 3. Pertama, disukai, yang kedua melimpah, dan yang ketiga tidak boleh terputus. Nah, kalau ada tanaman yang memenuhi 3 kriteria itu, maka terkategori pakan primadona. Tapi kalau ada tanaman pakan yang hanya memenuhi salah satu kriteria primadona, maka itu termasuk kategori pakan tambahan. Tapi kalau ada tanaman yang tidak menghasilkan pakan, maka itu adalah tanaman non-pakan. Nah, yang tergolong tanaman pakan primadona bagi biroi itu ada air mata pengantin, Batavia, Euphorbia, bunga matahari Meksiko, ya. Bukan matahari biasa nih, bukan matahari lokal. Yang matahari lokal kan yang gede itu ya. Itu tidak termasuk primadona, tapi matahari Meksiko itu termasuk primadona karena dia tidak terputus. Palem putri, pohon kelapa, pohon mangga, pisang, kersen, akasia, itu termasuk pakan primadona. Nah, ini yang unik di sini ada akasia. Akasia itu dia primadona bukan hanya untuk biroi, tapi general untuk hampir seluruh spesies lebah. Termasuk lebah cerana, termasuk dorsata, itu suka dengan akasia. Jadi akasia ini primadonanya yang bersifat general. Kalau air mata pengantin sebetulnya lebih cocok untuk itama. Itama itu kalau dengan air mata pengantin sangat suka. Biroi sebetulnya tidak terlalu ini ya. Tapi karena AMP ini sangat-sangat melimpah dan biroi juga masih mau untuk menyukainya, maka masuk dalam kategori primadona. Kemudian tanaman yang termasuk pakan tambahan itu misalnya rumput ya, rumput hias krokot. Orang Jawa nyebutnya krokot, bahasa ilmiahnya saya nggak sempat nyari. Kemudian bunga pacar Cina yang umurnya pendek gitu ya. Kemudian Santos temon, bahkan ini ada babadotan. Babadotan itu adalah rumput semak liar ya, babadotan. Bunga anggrek, lemon, nah ini bunga matahari masuk kategori tambahan. Kenapa masuk matahari tambahan? Karena bunga matahari itu hanya berbunga sekali. Ketika berbunga memang polennya sangat melimpah, nektarnya juga melimpah, sangat disukai. Tapi ya pada saat berbunga sekali itu saja, selesai berbunga, habis itu layu, mati, terputus. Maka tidak bisa dikategorikan pakan primadona. Kemudian ada tanaman ciplukan, bidara, ya. Bidara itu masuk tambahan karena dia kalau ketemu dengan tanaman yang lain, ya, bidara itu kan berbunga musiman, meskipun relatif agak panjang musimnya. Tapi biroi itu tidak terlalu suka. Kalau misalnya ada tanaman lain melimpah, bidara ini jarang dihinggapi.
Kemudian lemon, ya, kopi, singkong karet. Ya, singkong karet itu sangat disukai ketika berbunga. Manggis juga begitu, berbunga. Khususnya manggis ini pada saat berbunga, pada saat berbuah, buahnya masih kecil, itu sumber resin, getah yang sangat melimpah. Kemudian rambutan juga sangat disukai, sangat melimpah pada saat berbunga. Kelengkeng, kemudian ada tanaman hutan tuh bungur, ya, itu disukai, termasuk kategori pakan tambahan. Kemudian yang terkategori tanaman non pakan itu misalnya bunga bougainville atau bunga kertas, bambu, jati, itu tanaman yang terkategori non pakan. Jadi dalam berbudidaya lebah biroi ataupun budidaya spesies yang lainnya, kita perlu memperbanyak pakan primadona. Ya. Tidak mesti 100%, tetapi yang penting jumlahnya cukup dominan. Ya, minimal mungkin 50% tanaman pakan primadona, maka dipastikan produktivitas lebah kita sangat maksimal, sangat melimpah. Jadi dalam dalam pengalaman saya, ketika pakan primadona ini mencapai dominan di atas 50%, katakanlah 60% tanaman itu pakan primadona, kalau untuk Itama itu panen bisa 2 minggu sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan 2 minggu per koloni dapat 1 liter. Kalau lingkungan pakannya dominan pakan primadona. Tetapi kalau lingkungan pakan kita itu ternyata 80% pakan tambahan, 10% non pakan, 10% pakan primadona. Tanamannya banyak, melimpah, tetapi pasokan pakannya minim. Ini yang kemudian banyak yang tidak diketahui oleh para peternak trigona. Merasa banyak tanamannya, tapi kok hasilnya sedikit? Ya karena dominannya tanaman pakan tambahan dan non pakan. Pakan primadonanya sangat minim. Maka produktivitasnya sangat rendah. Nah, baik, lanjut. Kunci sukses budidaya urban bee, ini lebah perkotaan ya. Sebetulnya bukan hanya urban bee. Kunci sukses budidaya biroi itu terletak pada rekayasa komposisi tanaman pakan. Kalau tadi kan komposisi dari sifat kelimpahannya ya, primadona pakan. Nah, yang slide ini kita berbicara komposisi jenis pakannya. Pakan itu kan ada 3 untuk biroi maupun stingless bee. Nektar, getah, dan polen. Nektar itu akan dikonversi menjadi madu, getah itu berubah menjadi propolis, dan polen akan dikonversi menjadi bipolen. Nah, kalau kita menginginkan hasilnya maksimal, maka kita perlu tahu proporsi hasil sarang lebah biroi itu seperti apa. Nah, saya sudah mempelajari bahwa sarang biroi itu 60% isinya madu. Maka kalau kita mau maksimal, kita harus menyediakan nektar 60%. Kemudian propolis dalam sarang biroi itu sekitar 35%. Maka kita harus sediakan getahnya setara 35%. Nah, sementara bipolen itu hanya sedikit di dalam sarang, hanya sekitar 5%. Oleh karena itu, tanaman sumber polen cukup 5% saja. Nah, tetapi kalau untuk kepentingan pembibitan, maka proporsi ini bisa berubah. Kalau untuk pembibitan, maka polennya perlu ditambah, karena keberadaan polen akan merangsang ratu untuk bertelur. Nah, tetapi kalau untuk budidaya secara umum yang hasilnya itu berupa madu, propolis, dan bipolen, maka kita harus rekayasa tanaman pakan kita, komposisi tanamannya itu adalah nektar 60%, sumber getah 30%, dan polen 5%. Dan usahakan komposisi ini harus kita integrasikan dengan mayoritas tanaman pakan primadona. Minimal 50%, sementara tanaman pakan tambahan dan tanaman non-pakan silakan diatur. Tetapi makin sedikit tanaman non-pakan, makin banyak tanaman pakan primadona, maka akan semakin tinggi produktivitas hasil panennya. Nah, selanjutnya, kita berbicara tentang tanaman versus produk lebahnya. Untuk menghasilkan madu, maka kita butuh tanaman penghasil nektar. Nah, contoh-contoh tanaman penghasil nektar misalnya air mata pengantin, kelapa, palem putri, mangga, rambutan, kelengkeng, santos temon,
termasuk bidara, itu sumber nektar. Akasia, sumber nektar. Nah, kemudian propolis itu perlu didukung dengan tanaman sumber resin. Tanaman sumber resin ini ada damar, kemenyan, mangga, pinus, nyamplung, kemudian eukaliptus, mahoni, manggis, dan lain-lain. Itu resinnya atau getahnya akan dikonversi menjadi propolis. Kemudian yang ketiga adalah bipolen. Untuk menghasilkan bipolen, maka perlu dukungan tanaman sumber polen. Tanaman ini ada air mata pengantin, Batavia, kemudian matahari, putri malu, matahari Meksiko, bayam, dan jagung. Nah, selanjutnya masuk pada stup lebah biroi. Jadi susunan stup lebah biroi ini vertikal, tersusun dari 3 susunan. Susunan 1 yang paling bawah itu untuk tempatnya koloni. Susunan 2 yang di tengah, di atasnya, itu adalah untuk penyimpanan madu, propolis, dan bipolen. Jadi, kita melakukan pemanenan hanya berasal dari susunan 2. Dan kalau susunan 2 sudah penuh, kita baru akan lakukan pemanenan. Nah, jadi pada saat kita melakukan pemanenan, susunan 2 ini kita ambil. Mohon maaf, slide-nya lanjut lagi, satu lagi. Slide-nya, Pak. Iya. Susunan kita panen tuh hanya dari susunan 2. Ketika kita panen, susunan 2 kita copot. Susunan 3 yang di paling atas pengaman kita copot. Nah, kemudian susunan 3 yang paling atas tuh kita tutupkan ke susunan 1. Jadi susunan 1 tetap dalam keadaan tertutup. Ketika kita panen, itu koloni tidak terganggu. Susunan 2-nya kita bawa ke tempat pemanenan. Jadi sangat mudah sekali. Dengan susunan vertikal 3 susun ini, maka membuat proses pemanenan ya tanpa mengganggu kenyamanan koloni. Tetapi memang karena sifat biroi ini sangat agresif, meskipun sudah dibuat sedemikian juga tetap kita diserang oleh mereka. Oleh karena itu pada saat pemanenan biroi, tetap kita perlu menggunakan APD, alat pelindung diri. Pakai net, topi, dan sebagainya. Baik, lanjut. Nah, kalau kita lihat sarang biroi atau kotak biroi di dalamnya, gambar di bagian kiri atas, itu adalah bagian tengahnya berupa brood cell. Untuk bentukan brood cell atau telur ini butuh polen yang banyak. Jadi saya singgung tadi di awal, kalau persentase penyediaan tanaman polen kan hanya 5%. Tapi kalau kita mengkhususkan diri ke pembibitan, maka tanaman penghasil polen perlu ditambah. Karena untuk pembentukan telur ini, Ratu butuh suplai polen. Nah, kemudian bagian kiri bawah, itu ada pot bee pollen. Dalam sarang yang menunjukkan bagian pinggirnya itu pot madu. Jadi kalau kita panen biroi itu kotak itu penuh ya, dengan susunan pot madu. Di tengahnya ada telurnya. Jadi ketika kita panen hanya dari susunan nomor 2 yang di tengah itu, kita akan dapatkan rata-rata 1 liter madu dan 300 gram propolis. Jadi 300 gram itu berasal dari propolis pot madu yang hasil perasan tadi. Jadi ketika kita panen, karena ini biroi potnya kecil, tidak bisa disedot, tapi harus diperas. Nah, ketika diperas, keluar madunya, kita tampung dapat 1 liter, ampas propolisnya berupa seperti tanah liat, seperti aspal, itulah yang kemudian dapat sekitar 300 gram, kita bisa olah lebih lanjut menjadi propolis balok yang bernilai ekonomi. Nah, kemudian slide selanjutnya, ini adalah gambaran biroi. Jadi, biroi itu ada di, gambar kanan, bagian atas itu biroi. Sementara kanan bagian bawah itu itama. Tapi biroinya saya perbesar, sengaja perbesar ya. Kalau ukurannya original kecil banget, nggak kelihatan, hanya kelihatan sebagai titik saja. Kelihatan sekali itu, perutnya biroi gendut, karena berisi nektar. Yang ketika mereka pulang ke dalam sarang, maka nektar itu akan dipompa keluar, akan berubah
baik bawah maupun atas itu sama-sama Itama ya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini menceritakan kepada kita bagaimana yang seperti itu Biroi sedang mengumpulkan resin, ya, resin dari tanaman eukaliptus. Resinnya encer, warnanya gelap. Sementara yang sebelah kanan itu adalah resin dari tanaman yang atas itu mangga hutan. Mangga hutan, resinnya berwarna merah. Kalau yang bagian kanan bawah itu adalah mangga budidaya. Warna getahnya putih. Nah, getah-getah ini dikumpulkan oleh Biroi, oleh lebah, yang selanjutnya akan dikonversi menjadi propolis. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Mohon maaf, slide selanjutnya. Lanjut. Ya. Nah, agar produksi madu, propolis maupun bipolen itu tinggi, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, nektar, kemudian getah dan resin, serta polen harus seimbang dengan komposisi 60, 35, dan 5%. Dan ketiganya harus melimpah, harus tersedia secara stabil. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses membudidayakan lebah Biroi, maka penanaman tanaman pakan dengan komposisi tertentu itu diharuskan sebagai prasyarat untuk mendapatkan hasil yang melimpah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika kita tidak menanam dengan komposisi sesuai dengan paparan tadi, maka yang terjadi adalah produktivitas kita tidak akan maksimal. Saya kira itu yang bisa mohon maaf masih ada ya. Masih ada slide berikutnya. Nah, apa yang terjadi? Mohon maaf, selanjutnya slide. Bila pakan kurang atau pakannya banyak tapi terlalu jauh, apa yang akan terjadi? Maka pertumbuhan koloni menjadi lambat, bahkan menyusut. Kemudian produksi terjadi perkelahian antar koloni. Jadi kalau perkelahian antar koloni itu sebetulnya bisa jadi karena jarak antar koloni, jarak antar stupnya terlalu dekat, kemudian pakannya kurang. Itu akan terjadi perkelahian. Di tempat kami, jarak antar stup itu paling cuma 30-40 cm. Ya. Tetapi tidak terjadi perkelahian antara koloni, padahal Biroi terkenal paling agresif. Kenapa? Karena di tempat kami sangat melimpah pakannya dan sangat dekat. Jadi, kalau kita iseng hitung itu, satu ekor lebah pekerja, itu dalam sehari bolak-balik bisa 300 kali dalam sehari. Bayangkan, dikalikan sekian ratus ekor pekerja, dikalikan sekian bulan. Makanya tidak aneh di perkotaan sekalipun, di tempat kami di Kota Bogor itu kami bisa panen dalam waktu 11 minggu. 11 minggu sudah panen Biroi, dan itu minimal 1 liter madunya. 1 liter madu, 300 gram propolis, dan 100 gram bipolen. Kenapa? Karena pakannya sangat melimpah, komposisinya seimbang, jaraknya sangat dekat. Makin dekat, makin melimpah pakan, makin lengkap komposisinya, maka produktivitas lebah kita akan semakin maksimal. Baik, selanjutnya, siklus hidup lebah saya kira dilewat saja, karena saya sangat yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang paham. Slide lanjut lagi, tentang lebah pekerja dan lebah lewat, langsung masuk hama dan penyakit predator. Ya, dalam berbudidaya, lanjut lagi, pemangsa lebah madu trigona. Satu lagi, Pak, lanjut. Ya, pemangsa lebah, kelewat. Pemangsa lebah lebah Biroi itu macam-macam. Ada ayam, tawon kuning, cicak, semut, laba-laba, larva, kumbang, macam-macam. Nah, ini yang harus kita kendalikan.
jangan sampai merugikan lebah yang sedang kita budidayakan. Harus kita singkirkan ini, macam-macam pemangsa ini. Nah, kemudian lebah biroi maupun lebah tanpa sengat yang lain juga memiliki mekanisme untuk pertahanan, yaitu propolis. Ya, mereka punya propolis ini pertama dalam bentuk corong. Corong itu konsentrasi antibiotiknya lebih tinggi. Ya, jadi konsentrasi senyawa antibiotik di dalam corong tuh lebih tinggi dibandingkan bagian yang lainnya. Oleh karena itu, kalau ini misalnya produk propolis kita ingin kemampuan atau khasiat antibiotiknya sangat tinggi, maka kita perlu memanen propolis dari corong, dari bagian corongnya, karena konsentrasi antibiotiknya lebih tinggi. Tetapi kalau dari bagian dalam pot madu, mohon maaf, lanjut slide-nya, tambah lagi. Ya. Nah, bagian corong ini konsentrasi antibiotiknya lebih tinggi. Sementara propolis di bagian dalam itu saya perhatikan konsentrasi antioksidannya yang lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin menghasilkan propolis untuk anti diabetes, anti kanker dan sebagainya, maka lebih bagus dari bagian dalam, dari pot madu. Tapi kalau sebagai antibiotik, kemudian sebagai kosmetik, ya mungkin bagian corong akan lebih cocok. Nah, kemudian berikutnya, ini ada gambar perilaku dari lebah tanpa sengat dan juga lebah secara umum. Lebah secara umum itu perilakunya sangat bersih, higienis. Itu salah satu perilaku mereka dalam rangka untuk melindungi koloni mereka. Nah, kemudian ketika ada kerusakan, misalnya ada bangkai saudaranya yang mati, ada bagian-bagian bekas cangkang telur dan sebagainya, itu mereka akan bersihkan, mereka angkut keluar. Nah, ketika baru keluar dari corong itu seringkali material bekas cangkang itu mereka jatuhkan, terus mereka balik lagi. Jadi luar biasa, perilaku lebah tanpa sengat dan lebah secara umum itu perilaku mereka sangat bersih. Nah, mudah-mudahan kita semua juga bisa meniru perilaku lebah ini, yaitu perilaku bersih. Khususnya sangat penting untuk pencegahan wabah corona yang saat ini melanda kita semuanya. Baik, lanjut. Berikutnya, keunggulan budidaya lebah tanpa sengat ini, pertama, tidak perlu dibudidaya sebetulnya. Tidak perlu dibudidaya itu maksudnya kita tidak perlu ngurus lebah. Lebah tanpa sengat atau dalam hal ini biroi tidak perlu digembala. Sifat tanpa sengat ini stasioneri, bukan migratori. Yang ketiga, lebah tanpa sengat yang dalam hal ini biroi tidak perlu perawatan khusus ketika panen. Dalam hal budidaya juga. Mungkin butuh perawatan khusus yaitu APD pada saat pemanenan. Tapi kalau yang dipanen itu levisep, kemudian itama dan sebagainya tidak perlu APD. Tapi kalau untuk biroi perlu APD karena mereka memang sangat agresif. Nah, kemudian satu lagi lebah namanya juga lebah tanpa sengat, kita tidak perlu takut disengat. Tidak ada kejadian misalnya meninggal gara-gara tersengat kalau bisa dibandingkan dorsata. Udah disengat habis itu jatuh, sudah banyak menelan korban di Indonesia. Baik, lanjut. Nah, berikutnya adalah slide tentang perusak lulut. Ada serangga yang namanya Black Soldier Flies. Ini luar biasa dahsyat. Saya sendiri pernah mengalaminya. Punya 100, waktu itu posisi 102 koloni, kemudian tanpa sepengetahuan warga, tanpa sepengetahuan kami, tetangga sebelah memelihara maggot, memelihara BSF untuk pakan. Pakan lele, pakan ayam, itu pelihara ini. Nah, ternyata itu dahsyat dalam waktu hitungan 3 bulan,
dari 102 koloni, kami tersisa hanya 20-an koloni. Semuanya terserang oleh maggot ini, oleh BSF ini. Nah, BSF ini yang dahsyat adalah fase ketika menjadi larva. Larva ketika masih putih warnanya, nomor 1 sampai nomor 3 itu sangat dahsyat. Kalau sudah warnanya hitam, gelap itu sudah tidak bisa bergerak lagi. Sebentar lagi mau menetas dan menjadi imago. Tapi yang dalam bentuk larva itu, atau apalagi yang nomor 1, waduh, ganasnya luar biasa, sangat agresif. Itu madu, bipolen, semuanya dimakan, dilahap habis. Ada satu saja telur BSF, dan kemudian menetas menjadi larva, wah sudah, itu koloni kolaps, punah. Dan itu terjadi pada kami, di peternakan kami, di Kota Bogor, terjadi seperti itu. Tetapi dari situ kemudian kami belajar bagaimana mengendalikan BSF. Baik, lanjut. Nah, ini siklus hidup dari BSF. Ya, siklus BSF itu mulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, larva kemudian berubah menjadi pupa, ya, menjadi warna hitam. Pupa kemudian berubah lagi menjadi dewasa, kemudian lebah dewasa ini yang kemudian berterbangan kemana-mana. Berterbangan kemana-mana. Nah, saat ini memang di kami juga masih menghadapi itu masalah BSF. Tetapi alhamdulillah untuk Biroi sudah bisa kami atasi. Yang belum kami atasi itu Itama, karena kami punya koloni Itama di tempat kami. Wah, itu masih kita belum ini. Jadi Itama itu ketika ada BSF mencoba masuk, mereka nggak berani untuk menghalangi, mereka kabur Itama itu. Tapi kalau Biroi ketika ada BSF mau mencoba masuk ke dalam melewati corong, itu wah langsung diserbu rame-rame. Akhirnya BSF kabur. Jadi disinilah saya katakan bahwa Biroi itu salah satu keunggulannya memang mampu atau resisten terhadap hama dan penyakit. BSF pun bisa diatasi. Tetapi memang masalahnya karena stup kami itu kotaknya susunan 3, banyak celah-celah ya kayunya itu. Nah, itu seringkali BSF meletakkan telurnya itu di celah kayu, di celah kotak. Jadi tanpa sepengetahuan tentara Biroi itu, ketika sudah menetas, menerobos masuk, sudah habis koloni itu. Tapi kalau BSF mencoba masuknya lewat corong, oleh Biroi itu bisa dihalau. Baik, lanjut. Nah, bagaimana cara kami mengatasi serangan BSF? Kami sudah mencoba berbagai cara, wah macam-macam kami coba. Akhirnya yang paling efektif adalah dengan mengurung, ya. Karena kami pelajari BSF itu meletakkan telur melalui 2 cara. Cara pertama mencoba menerobos masuk melalui corong. Cara kedua mencoba meletakkan telur di celah-celah cincin antar susunan. Susunan 1 dengan susunan 2 ada celah. Susunan 2 dan 3 ada celah. Nah, di celah itulah mereka meletakkan telur. Jadi kemudian kami fokuskan penanganan masalahnya adalah bagaimana menghalangi BSF tidak berkesempatan meletakkan telur di celah tadi. Kalau mereka BSF mau masuk lewat corong, bisa diusir oleh Biroi. Maka kemudian cara yang paling simpel, paling murah, paling sederhana adalah mengurung kotak-kotak itu dengan selubung karung bekas. Kami beli karung bekas, kami ikat saja itu di kotak-kotaknya itu. Jadi BSF itu berkitaran, begitu terbang di sekitar itu nggak ada kesempatan untuk meletakkan telur. Nggak bisa. Karena mereka mau mencoba masuk lewat corong, diusir, dikepung, ya, dihalang-halangi oleh pasukan Biroi. Alhamdulillah selamat. Tetapi kami menemukan cara ini setelah kami babak belur. Dari 102 koloni hanya tinggal 20-an koloni. Barulah kami menemukan solusinya. Nah, contoh yang di bagian kanan bawah, itu adalah contoh yang dilingkari merah itu adalah larva BSF pada fase 2. Ya. Yang masih ganas itu, wah itu madu, bipolen tuh habis sama mereka. Jadi, pot
polen itu kosong isinya, jadi ambrol itu kalau udah begitu runtuh. Luar biasa. Nah, selain kami atasi dengan mengurung, menyelimuti dengan sarung sarung karung begitu, perlu didukung juga bahwa saungnya itu harus dijaga kebersihannya, sirkulasi udaranya harus baik, kemudian cahaya juga harus baik. Karena BSF itu sangat menyukai ya ruangan yang gelap. Itu sangat suka. Ruangan gelap, tersembunyi itu sangat suka untuk bertelur. Satu lagi, aroma madu dan aroma bee pollen itu sangat menyengat dan mengundang perhatian dari BSF. Jadi, stup atau kotak lebah tanpa sengat adalah tempat terbaik untuk bersembunyinya BSF, tempat terbaik untuk bertelurnya BSF. Itu. Nah, jadi cara penanganannya seperti itu. Baik, selanjutnya. Slide selanjutnya, kita juga perlu mewaspadai berbagai predator. Misalnya, sebelah atas kiri, itu adalah belalang mantis. Sedang makan biroi. Kemudian sebelah kanan, ada walet. Terutama Bapak Ibu yang membudidayakan lebah tanpa sengat yang berukuran besar, misalnya Itama, Thoracea, itu harus waspada dengan walet. Tapi kalau kita budidayanya biroi itu cari pakannya ke bawah. Jadi aman dari walet. Nah, kemudian kita juga perlu waspada pada sejenis kadal. Saya nggak tahu namanya apa nih yang di bawah itu, kadal. Di tempat kami banyak sekali itu, bunglon. Banyak sekali bunglon itu. Bunglon, laba-laba itu banyak sekali. Jadi kita kadang-kadang saya setiap hari libur itu beroperasi membersihkan laba-laba, cicak, semut, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga forid ini. Baik, selanjutnya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini juga salah satu serangga yang ketika bertelur, larvanya itu sangat membahayakan biroi. Ada forid itu luar biasa itu, larvanya. Nah, kemudian selanjutnya, selain hama dan predator, kesuksesan budidaya juga kita harus kontrol dari suhunya. Suhu lingkungan yang ideal bagi biroi itu di kisaran 24 sampai 34 derajat Celcius. Di luar itu, biroi tidak betah. Terlalu dingin, biroi malas keluar. Sama seperti kita manusia, kalau terlalu dingin, kita malas keluar. Senangnya di dalam rumah aja, berselimut. Nah, kemudian suhu itu ada suhu lingkungan ideal, itu 24 sampai 34, tapi kemudian suhu sekitar stup idealnya itu 25 sampai 32. Nah, suhu di dalam stup lebih sempit lagi. Suhu di dalam stup itu 26 sampai 30. Jadi kita harus pastikan suhu di dalam stup, suhu di sekitar stup, dan suhu lingkungan harus terkontrol dengan baik. Oleh karena itu, kenapa misalnya yang ditempatkan di dataran tinggi tidak cocok. Ada spesies yang ditempatkan di dekat pantai tidak cocok. Nah, karena salah satunya pengaruh suhu. Biroi ini sebetulnya termasuk yang adaptasinya sangat luas. Di pantai masih bisa bertahan, di agak ketinggian di bawah mendekat 600-700 juga masih bisa bertahan. Tetapi idealnya, biroi itu di ketinggian 400 sampai 600 itu sangat ideal untuk biroi, sangat ideal. Tetapi biroi masih bisa bertahan, produktivitasnya masih normal, mendekati pantai atau ketinggian di sekitar 600 dpl itu masih normal. Selanjutnya selain suhu, baik lanjut, kita harus kontrol cahaya dan angin. Cahaya matahari pagi kita semua tahu lebah sangat suka, tetapi cahaya siang yang begitu terik cenderung lebah menghindari. Mereka kebanyakan masuk ke dalam stup.
Jadi ketika terik matahari dan di siang hari, itu lebah yang terbang keluar itu biasanya sedikit. Kemudian berikutnya angin. Angin kencang tidak disukai oleh lebah tanpa sengat, terutama mereka yang berukuran kecil. Biroi ukurannya kecil itu tidak suka dengan angin kencang. Tetapi tidak ada angin atau sirkulasi udara yang buruk juga bisa merangsang tumbuhnya jamur. Jadi sirkulasi udara harus kita kelola sedemikian rupa. Baik, selanjutnya pemanenan. Jadi dalam pemanenan kita membutuhkan berbagai peralatan. Ada pisau, sendok, baskom, toples, ada centong nasi. Jadi peralatannya peralatan sederhana. Peralatan sederhana. Kemudian galon, ya, galon bekas yang berlubang, ya, itu juga kita perlukan. Alhamdulillah ini sudah nyala lagi lampunya. Nanti materi berikutnya sudah mudah-mudahan bisa normal lagi. Kita habiskan dulu sesi yang kedua ini menggunakan handphone saya. Nah, baik, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, itu peralatan untuk panennya sederhana. Ya. Nah, ini proses pemanenan madu biroi. Jadi pertama, dari kotak biroi itu kita siapkan botol kosong atau galon yang isi 5 liter, ya. Yang galonnya itu sudah kita tusuk-tusuk menggunakan jarum panas supaya banyak lubangnya. Nah, kemudian kita tempelkan mulut botol ini ke dalam corong. Nah, memang corongnya itu kita potong dulu, kemudian mulut botol kita tempelkan ke dalam lubang corong. Kemudian kita ketuk-ketuk menggunakan golok, batu, atau apapun, supaya koloni lebah biroi dari dalam stup itu berhamburan keluar semua. Keluar, tertampung langsung ke dalam botol. Nah, kalau sudah sebagian besar tertampung di dalam botol, maka botol itu kita tutup. Maka sebagian besar koloni lebah biroi itu pindah ke dalam botol yang tertutup, tapi mereka bisa tetap bernapas karena sudah disiapkan lubang kecil. Nah, setelah itu kotak tadi susunan 2-nya kita ambil. Susunan 2 kita ambil, kita bawa ke tempat pemanenan. Susunan 3 kita tutupkan ke susunan 1. Jadi koloni itu tetap normal. Tidak terganggu namanya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka botol tadi tutupnya bisa kita buka lagi. Mereka berhamburan, langsung ada yang masuk, ada yang cari pakan dan sebagainya. Tapi susunan 2-nya itu sudah kita bawa jauh ke tempat pemanenan. Nah, kalau kita langsung main ambil saja, susunan 2-nya kita ambil, kita nanti diserang habis. Dan banyak biroi yang jadi korban. Tapi dengan cara dipindahkan dulu ke dalam botol, maka jumlah korban biroi bisa kita minimalisir, kemudian kita juga bisa memanen dengan nyaman, dan biroi juga bisa nyaman, tidak terganggu oleh aktivitas pemanenan kita. Nah, di tempat pemanenan selanjutnya, kotak susunan nomor 2 kita iris. Ya, kita iris menggunakan pisau, dan kemudian kita tempatkan ke penampungan. Nah, penampungan itu berupa ember kecil, ya. Di atasnya kita siapkan saringan dari kain yang diikat menggunakan karet. Ya udah, langsung kita peras itu. Kita peras dengan cara seperti itu kita dapat madu yang bersih. Nah, kita lihat ini kebetulan foto di bagian bawah sebelah kiri itu ada tamu dari Belanda yang sedang praktek memanen madu. Nah, itu nanti sisa perasannya itu berupa ampas, ya. Jadi kita dapatkan madunya, kita tampung di jerigen-jerigen, dan perasannya itu seperti gambar di sebelah kanan bawah. Kanan bawah itu adalah contoh gumpalan propolis. Tapi gumpalan propolis ini masih belepotan dengan madu. Belepotan dengan madu. Belum bisa dicetak menjadi propolis balok. Harus ada perlakuan tambahan untuk bisa menjadi propolis balok. Baik, selanjutnya.
Slide selanjutnya. Ya, habis. Baik, saya kira itu teknis budidaya biroi sampai pada proses pemanenan. Barangkali untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jul untuk berdiskusi. Silakan Pak Jul. Bang Jul. Halo. Silakan. Baik, terima kasih Pak Mahani. Teman-teman webinar yang saya hormati. Videonya nggak tampil, Bang Jul? Videonya? Oke, sengaja. Baik, kita masih punya waktu untuk berdiskusi, tetapi dengan catatan Pak Mahani akan merespon lewat chat pertanyaan teman-teman semua. Sebagian besar teman-teman yang di chat itu sudah banyak dijawab oleh Pak Mahani dengan lewat presentasinya tadi. Misalnya, apakah biroi ini bisa dibudidayakan di seluruh wilayah Indonesia? Pak Mahani sudah memberikan syarat suhu misalnya, ketinggian misalnya, berapa mdpl. Kemudian apakah dengan dipotongnya corong itu akan mengganggu tidak? Tadi Pak Mahani sudah memberikan jawaban juga bahwa dengan dipotongnya corong itu tidak akan mengganggu proses budidaya biroi. Tetapi Pak Mahani, mungkin pertanyaan yang lain, mengapa jerigennya berwarna gelap, tidak berwarna putih misalnya? Jerigen tempat menampung madunya. Ya. Yang pertama. Yang kedua, beberapa pertanyaan teman-teman di chat, di beranda chat, itu ada keluhan koloni biroinya banyak banyak kabur. Tadi Pak Mahani sudah menjawab bahwa 65% kita harus menyiapkan sumber pakan. Betul. Sehingga adalah budidaya. Jadi sudah terjawab sebagian besar pertanyaan teman-teman di chat hari tadi. Tapi apakah Pak Mahani mungkin perlu merespon terkait dengan pertanyaan teman-teman, misalnya meskipun koloni lebahnya Trigona sudah ada di agatis, misalnya di pohon agatis yang memiliki resin, tapi tetap juga kabur, mohon direspon. Kemudian apakah tanaman belimbing itu bisa dikategorikan sebagai pakan primadona apa tidak? Kemudian sumber pakan pisang, dia sumbernya dari mana? Mungkin kita akan mulai dari pertanyaan sumber pakan dulu. Silakan Pak Mahani. Ya. Pertama untuk yang jerigen, kok warna jerigennya gelap ya. Sebetulnya tadi hanya sekedar contoh saja di slide saya itu ada jerigen warna gelap. Jerigen untuk wadah madu memang sebaiknya jerigen yang warna putih ya. Karena lebih aman. Yang berwarna itu sebaiknya memang dihindari. Meskipun ada beberapa jerigen yang berwarna, khusus biasanya jerigen wadah bahan kimia, itu didesain tahan terhadap asam maupun basa. Yang seperti itu bisa sih sebetulnya digunakan untuk madu karena aman. Tapi untuk amannya bagi yang awam, tentang kan material pembentuk jerigen kan macam-macam. Ada HDPE, ada LDPE, ada macam-macam ya. Itu sebaiknya kita gunakan yang warna putih saja, lebih aman. Nah, kemudian berikutnya mengenai koloni biroi yang sudah ditempatkan di areal tanaman agatis kok masih kabur. Nah, ini menjadi menarik. Kalau biroi itu menyukai resin yang lunak. Sementara agatis itu terkategori resin keras. Jadi agatis ketika sudah mengering, resinnya getahnya akan mengeras. Nah, jadi terjadi ketidakcocokan antara perilaku lebah dengan sumber resinnya. Tapi kalau agatis kemudian disandingkan dengan apicalis sangat cocok karena apicalis menyukai resin keras. Nah, jadi perlunya kita pemahaman kecocokan antara spesies lebah yang kita budidayakan dengan sumber resinnya, termasuk sumber nektar, sumber polennya, karena perilaku mereka sangat khas. Sama halnya kita manusia, orang Sunda sangat suka dengan lalapan, dengan sayur mayur, dengan jengkol, dengan sambal terasi, ikan asin. Tapi mungkin bagi orang Makassar, orang Bugis,
dikasih ikan asin tuh aneh gitu, ya kan? Nah, inilah memang setiap kita aja yang setiap etnis punya kesukaan, punya selera masing-masing. Ternyata lebah pun sama, masing-masing spesies memiliki preferensi, memiliki selera yang berbeda. Nah, jadi memang perlu dipelajari lebih lanjut. Saat ini memang saya lebih banyak fokusnya mempelajari sumber pakan itu kaitannya untuk biroi. Tapi tadi tentang agatis, kenapa misalnya biroi ditempatkan di lokasi yang banyak agatis yang tetap kabur, karena memang agatis tidak cocok untuk biroi. Kalau hanya sebagai suplemen, itu nggak masalah. Tapi kalau 100% atau dominan dari agatis, biroi nggak mau. Gitu. Jadi misalnya biroi ditempatkan di kebun dominan mangga, di situ ada agatis, ada ambil agatis. Tapi kalau dominan dari agatis tidak mau, karena setiap lebah itu menyusun corong, menyusun apa namanya pot madu, pot polen itu mereka akan memilih. Untuk corong mereka akan biasanya memilih katakanlah biroi ya. Mereka akan mencampurkan resin lunak dengan resin keras. Karena dengan mencampurkan dengan resin keras, corongnya itu akan terbentuk. Tidak melempem, tidak lentur. Gitu. Tapi kalau untuk apa namanya, untuk pot madu, biroi 100% akan mengambil getah yang lunak. Tidak mau mengambil getah yang keras. Nah, jadi di sini perlunya pemahaman keselarasan, ya, kesesuaian antara spesies lebah dengan jenis pakannya. Nah, kemudian berikutnya belimbing. Apakah belimbing ini terkategori primadona? Belimbing itu tidak. Belimbing terkategori pakan tambahan. Karena belimbing hanya menghasilkan nektar pada saat berbunga. Itu pun nektar belimbing bukan prioritas utama. Ya. Jadi ketika ada tersedia di saat yang sama, nektar belimbing dan nektar rambutan, maka biroi ataupun stingless beer yang lain atau pasti akan lebih memilih nektar rambutan, bukan nektar belimbing. Jadi belimbing itu pertama sifatnya musiman dan bukan prioritas utama. Oleh karena itu, belimbing tidak terkategori primadona, hanya sekedar pakan tambahan. Berikutnya pisang. Pisang itu merupakan sumber nektar dan resin. Ketika jantung pisang keluar, kemudian bunga pisangnya menghasilkan, itu biroi sangat-sangat suka. Sangat suka mengerubungi bunga pisang. Nah, pisang juga selain penghasil nektar, juga penghasil resin. Resinnya itu encer. Resinnya encer dari pisang itu. Warnanya gelap. Nah, itu juga akan diambil. Tetapi memang pisang tidak menghasilkan polen. Nah, kemudian ya sudah, semua terjawab, Pak Zul. Pak Mahani, bagaimana dengan sirikaya, sirsak, dan pepaya? Sirikaya, sirsak, pepaya. Dan ya. Sirikaya dan sirsak itu pakan tambahan. Mereka menghasilkan nektar. Tetapi kalau pepaya, ketika usia produktif, pepaya itu bisa tergolong sebagai primadona. Karena bunga pepaya itu sambung menyambung. Jadi tidak terputus. Tetapi ketika dalam fase produktif pohon pepayanya. Nah, pepaya ini sangat dominan nektar, ada sedikit resin, ada sedikit polennya. Tapi yang dominan adalah nektarnya. Dan nektar dari pepaya ini kan ada rasa pahitnya. Jadi nanti madunya ada rasa pahitnya dan enzimnya tinggi itu. Nektar dari pepaya enzimnya tinggi. Jadi itu enzimnya akan terbawa ke dalam madunya, luar biasa. Jadi kalau misalnya stingless bee dominan nektarnya dari pepaya itu wah luar biasa khasiatnya. Dan kalau khasiatnya meningkat, kita bisa meningkatkan harganya, harga jualnya. Itu luar biasa. Saya kira itu Pak Zul. Ya, Pak Mahani, bagaimana jika ini teman-teman kayaknya banyak dari Sumatera atau Kalimantan ya, yang sebagian besar itu sudah ada sawit. Iya, sawit. Sawit, apakah dia potensi pakan? Itu yang pertama. Yang kedua, sawit ini kan menggunakan pestisida. Iya. Bagaimana dampak terhadap
stainless B, sawit Ya. dan pestisida tadi? Kalau membudidayakan stainless di dalam areal sawit memang sangat berbahaya. Tetapi kalau membudidayakan stainless di pinggir areal kebun sawit itu tidak masalah, nggak masalah. Karena sawit itu sumber pakan, terutama polennya. Polennya melimpah dan terus-menerus. Jadi sawit dalam hal ini bisa terkategori tanaman primadona untuk polen. Untuk polen. Itu primadona sawit. Jadi kalau mau memanfaatkan lahan sawit, maka budidayakan lebah itu di pinggir areal kebun sawit, bukan di dalam sawitnya. Kalau di dalam kebun sawitnya berbahaya. Nah, kemudian di dalam areal sawit itu kan di antara tegakan sawit biasanya banyak rumput-rumputan, rumput liar. Itu sebetulnya menjadi sumber pakan yang cukup melimpah bagi stainless bee. Karena stainless bee itu sangat menyukai rumput-rumputan, semak-semak. Tetapi yang menyukai rumput-rumputan dan semak ini kan kategori yang tergolong tetragonula. Kalau Itama sukanya ke atas. Nah, tapi kalau Biroi, Fuscobalteata, kemudian Clipearis, kemudian Moray, kemudian Sunda Trigona Minangkabau itu sangat suka itu dengan tanaman-tanaman rumput liar dan semak liar di antara kebun sawit itu. Sangat suka. Jadi aman, asal di samping kebun sawitnya, bukan di dalamnya. Kalau di dalamnya sangat berbahaya. Hal yang sama juga terjadi pada mangrove juga, Pak Mahani. Iya. Jika stainless bee dikembangkan di mangrove. Iya. Nah, kalau untuk mangrove sebetulnya ada keistimewaan ini, Pak. Mangrove itu memang ada nektarnya meskipun tidak terlalu melimpah, tapi ada. Kemudian yang istimewa dari mangrove itu adalah resinnya. Resin mangrove itu termasuk resin yang primadona. Primadona karena getahnya si lebah bisa menggigit-gigit pucuknya, dapat resinnya. Nah, kelebihan dari resin mangrove ini khasiatnya sangat kuat, jadi aktivitas biologisnya sangat kuat. Kemudian rendemennya tinggi. Rendemen tinggi, khasiatnya kuat, satu lagi aromanya sangat disukai. Jadi kalau misalnya ada KTH, ada KPH yang berani pasok kami propolis dari mangrove, kami terima, Pak. Kami tunggu, Pak. Propolis dari mangrove. Ya, itu luar biasa. Kami cari itu karena itu ideal mangrove itu. Khasiatnya bagus, rendemennya tinggi dan rasa aromanya disukai oleh konsumen. Gitu. Wah, ini menarik sekali nih Pak Mahani. Ya. Bagi teman-teman yang di pesisir ini. Kalau bagaimana dengan getah karet? Apakah juga berpotensi untuk resin? Getah karet itu memiliki keunggulan sangat melimpah. Karet itu sangat melimpah. Tetapi karet memiliki kelemahan. Karet itu aktivitas biologisnya rendah. Kedua, toksisitasnya cukup tinggi. Jadi kalau diproduksi menjadi propolis cair, agak kurang disukai oleh industri. Nah, tetapi karena sifat karet itu seperti itu, maka karet sangat cocok untuk pembibitan. Pembibitan itu kan tetap butuh propolis. Nah, jadi sebetulnya ketika nanti pada saat di sesi yang keempat, pembibit itu kan kita butuh parfum propolis. Nah, parfum propolis bisa kita berdayakan dari propolis dari karet. Jadi pemanfaatannya bukan untuk konsumsi, tapi untuk pembibitan. Jadi bisa kita manfaatkan. Itu. Oke, Pak Mahani, soal yang lain. Apakah kita bisa mengurangkan kadar air trigona seperti halnya kita mengurangkan kadar airnya dorsata? Iya. Ya. Nah, ini menarik. Kadar air madu di madu trigona itu saya kalau menerima madu dari para petani, itu kadar airnya sangat tinggi. Antara 29 sampai 31% kadar airnya. Jadi encer sekali. Nah, kemudian oleh kami diproses, kami biasanya punya standar 25% kadar airnya. Nah, tapi kalau di SNI, standar SNI madu trigona itu kadar airnya 27,5. 27,5 itu setara dengan kadar air 22% pada madu apis.
Nah, jadi sebetulnya yang penting dari kadar air itu bukan levelnya, bukan tingkatannya, tetapi ada dalam satu konsep namanya aktivitas air, water activity. Dalam teori pangan, water activity itu sebetulnya idealnya di bawah 0,55. Kalau aktivitas air itu 0,55, itu apapun mikrobanya, bakteri, jamur, kapang, tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa hidup. Pada AW 0,55 itulah standar madu ditetapkan. Nah, AW 0,55 kalau kita padankan ke dalam madu, itu sebetulnya setara dengan kadar air 20% untuk apis. Tetapi dalam SNI kemarin memang disepakatinya 22%, karena untuk mencapai 20%, AW 0,55 terlalu berat. Jadi kalau kadar air 22% itu AW-nya setara 0,6. 0,6 itu sebetulnya batas antara stabil dan tidak stabil. Di batas itu, masih rawan sebetulnya. Kalau penanganannya baik, madu itu didistribusikan dalam kondisi yang ideal, akan bertahan. Tapi kalau kena panas sedikit, suhu, kena cahaya itu gampang terjadi fermentasi pada kadar 22% itu. Nah, 22% itu setara kalau di stainless B 27,5. Sebetulnya berasal diturunkan dari AW 0,6. Ya sebetulnya standar pangan tuh bukan 0,6, Pak, tapi 0,55 stabilnya itu untuk madu. Tapi karena SNI ada kesepakatan mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan petani, akhirnya disepakati di angka tersebut. Pak Mahani, berarti ada potensi kadaluarsa juga pada madu trigona? Betul. Sama dengan madu apis juga ada kadaluarsanya. Tetapi kalau kita bisa turunkan kadar airnya pada level katakanlah 25% kadar airnya, itu sangat stabil, Pak. Untuk level trigona 25 ya? itu kalau di apis setara dengan sekitar 20% kadar airnya. Oke. Itu sangat stabil. Kalau sudah angka 20% itu sudah stabil gitu. Bang Jul, mungkin waktu cukup untuk materi ini, Bang Jul. Satu lagi, Pak Mahani, bagaimana cara menghitung ideal antara jumlah koloni dengan jumlah sumber pakan, supaya teman-teman punya referensi untuk mengembangkan pakan yang bisa disesuaikan dengan jumlah koloni? Iya. Biroi saya sudah punya hitungan, tapi kalau untuk spesies lain saya belum punya. Nah, kalau untuk sistem budidaya yang intensif, 1 hektar itu mampu muat 400 koloni kalau untuk biroi. 1 hektar 400 koloni. Dan kami menganjurkan kalau untuk biroi, sistem budidayanya itu sistem kelompok, sistem komunal. Dibuat saung, 1 saung isi 80. Isi 2 lantai, ya, 2 rak. 2 rak isi ada total 1 saung itu 80. Jadi dalam 1 hektar cukup kita membangun 80, berarti ada 5 ya. Membangun 5 saung. 1 saung ukurannya panjangnya 14 meter. Nah, masing-masing saung itu kemudian kita amankan dengan pagar baja ringan, pakai kemudian ditutup dengan tanaman air mata pengantin sebagai pengaman, dikasih pintu. Nah, dengan cara begitu kita investasinya murah, ringan, kemudian aman. Kalau kita budidayanya individual, satu-satu disebar di tengah hutan, di beberapa daerah kan ada ancaman predator, apakah itu beruang, apakah itu monyet, dan sebagainya. Tapi dengan cara masing-masing saung itu isi 80, kemudian kita kurung pakai kawat ya, itu aman dari serangan predator dan sebagainya, termasuk dari pencurian manusia gitu. Nah, 1 hektar kalau intensif hanya bisa muat 400. Nah, 400 itu 1 hektar harus berisi dominan tanaman pakan primadona. Kalau biroi, hutannya harus dimodifikasi. Tegakan tingginya dijarangkan, kemudian dibuat dominan tanaman perdu dan tanaman bunga. Tanaman primadona kan yang tadi, air mata pengantin, euphorbia, batavia, dan sebagainya. Jadi nanti penampakan hutan akan sedikit berubah menjadi seperti taman. Nah, ini yang memang jadi tantangan. Apakah
kita harus cari mungkin hutan, areal hutan tertentu yang bisa dimodifikasi seperti itu. Tapi kalau di hutan, katakanlah di bawah naungan KPH, ya umumnya memang memungkinkan adalah budidaya sistem semi-intensif. Kalau intensif itu terlalu banyak perombakan, modifikasi, butuh perizinan dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mahani. Saya kira hampir semua pertanyaan chat teman-teman di beranda itu kita sudah respon. Mohon maaf jika ada yang terlewatkan, karena memang kita dibatasi oleh waktu. Di Indonesia bagian sudah harus masuk waktu zuhur. Saya kembalikan lagi kepada Mas Edi. Terima kasih Pak Mahani dan teman-teman yang sudah memberikan respon lewat chat di webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, beri aplaus untuk moderator dan narasumber kita. Ini, alhamdulillah, waktu pelatihan yang cukup melelahkan ini, butuh fisik ya. Silakan meregangkan badan, berdiri di tempat begitu. Karena ini sudah berjalan dari jam 9, sudah hampir 3 jam ya. Saya kira perlu peregangan. Bagaimana Bang Jul, kita break dulu setengah jam atau kita lanjut materi berikutnya? Kira-kira Bang Jul? Kalau Mas Edi sudah sholat, kasihan teman-teman yang lain. Oke, ya, oke. Kita saran Pak Mahani. Gimana Pak Mahani? Waktu 15 gimana menit. nih? Terserah panitia, tapi kalau materi pengolahan propol itu yang paling singkat. Oke, ya. Oke. Baik, gini aja. Persilakan bagi teman-teman yang di Indonesia Tengah dan Timur untuk sambil istirahat, sholat, isoma begitu. Mungkin cukup. Oke, itu Mas Edi, teman-teman di chat sudah 15 menit untuk break sholat. Oh ya, oke. Jadi kita mulai lagi jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Ya. Karena di Barat belum waktu zuhur ya. Nggak masalah.